Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sepak bola Indonesia tentunya. Dan di sini saya Adi dan saya ini tidak sendiri, yang biasa kita sendiri ya. Kali ini kita berdiskusi untuk masalah kemajuan tentang timnas kita. Ya, sebentar lagi yuk. 2 Januari Mas ya. Ya. Tepatnya nanti pembukaan itu di 12 Januari. Nah, kita tanggal 15 Januari 2024 ya. Dan rencananya itu nanti tanggal 10 itu eh, sudah ada nama-namanya yang rencana akan TC ke tur di Europe ya. Nah, kalau masalah 40 ya, 40 ya, nama. Betul, 40 sampai 50. Diwujudkan jadi 23 kalau 23 ya, yang ada seleksi yang 23 yang akan daftar untuk ajang Piala Asia. Kira-kira gimana tuh skuad-skuad yang nanti dibawa ke Turki? Kira-kira menurut Mas Adi gimana? Apakah ada perubahan atau ada penambahan baru? Ya, oke. Kalau menurut gua sih bro ya, ada perubahan, tapi tidak banyak ya. Pastinya yang naturalisasi akan dibawa semua, itu menurut gua. Seperti Hasan Bagor, Yogi Amat, terus seperti nama itu Justin Hubner pun yang rencana sudah naturalisasi baru ya, Rafael Struijk itu pasti dibawa semua. Mark Lok pun juga akan dibawa. Dan juga nih jangan lupa dua ini menyusul nanti nih. Tapi ya kan belum merampung nih. Oh iya ya. Saya sama Nathan Joe ya. Nathan Joe ini kan belum merampung. Nah mudah-mudahan aja nanti kalau selesai nih kan maksimal kalau nggak salah hari ini tanggal 10 ya. Oh iya. Tanggal 10 ya. Kemungkinan besar kalau emang sudah bisa diajukan ke Piala Asia, ya mungkin nanti bisa dia udah jadi warga negara bisa main. Tapi kita belum tahu nih update terbarunya nih di antara dua pemain asing ini. Iya. Kalau saya ini kita belum tahu. Tinggal ditunggu sumpahnya sepertinya. Tunggu sumpahnya, terus sama kita letak sama Bapak Presiden Joko Widodo ya. Itu ditunggu-tunggu. Nah, kita bedah satu-satu nih Mas. Kita bedah satu-satu dari posisi kiper. Itu kita ke back, tengah dan depan. Iya. Kan kita ada 40 pemain. Iya. Nah, otomatis kalau untuk pemain inti dari kiper itu kira-kira yang berpeluang untuk dipanggil tuh siapa Mas? Iya, kalau menurut gua sih ya pastinya Hernando. Iya, itu mungkin jadi kiper utama kayaknya. Dengan dilihat dari pengalaman kemarin si Nadio ya. Itu banyak blunder kayaknya. Iya. Blunder dan juga kurang apa penampilannya menurun. Betul. Tapi tetap kayaknya buat itu ya kiper akan dibawa ya. Nah, kalau untuk 3 kipernya kalau nggak salah bisa jadi si Dava Pasnya atau si Emriandi ya. Iya. Itu kan kiper 3 ya. Ya itu dari kita nih perhentinya mungkin besar dari kiper tuh Enado Ari, Nadio dan kemungkinan besar Riandi atau Dava Pasnya ya pemain dari U20 kalau nggak salah. Menarik juga nih di back nih kita nih. Iya. Banyak banget. Di back cukup banyak. Kita ya. Di situ pasti ada Evan Bagot ya. Oh, betul pasti. Tidak akan tersingkirkan ya. Seperti itu. Terus juga ada Jordi Amat. Pastinya. Walaupun pemain kemarin sempat menurun ya. Banyak blunder. Mudah-mudahan di sebenarnya mungkin masih yakin untuk dipasang Jordi Amat karena pengalamannya dibutuhin. Betul. Pastinya. Terus siapa lagi tuh? Sandy Walsh. Oke. Iya. Nah itu mungkin nanti pelapisnya ya bisa jadi ada Arhan atau mungkin Asnawi mungkin yang lebih dipasangkan lebih diutamakan ya. Asnawi. Karena kan Sandy Walsh ini kemudian bisa di kanan ataupun di gelandang tengah ya. Nah yang menarik nih si ini nih masih Hubner nih. Nah, di mana posisinya itu ya kira-kiranya? Ada juga di Rizky Ridho kan? Rizky Ridho juga masuk ke situ. Iya. Nah, kita 4 back. Nah, Sinteyong harus memilih nih di antara 4 ini yang dipasang itu siapa? Iya. Pasti 4-4-nya dibawa. Betul. Pasti. Iya. Kita yakin pasti dibawa ke Turki karena ini nggak bisa digantikan 4. Iya. Cuma permasalahan nanti setelah di Piala Asia siapa yang dipasang kita nanti nggak tahu ya kan. Iya. Dan apalagi dengar untuk strategi event ya, sistem Grendel seperti tim Italia. Nah itu juga sudah mulai akan kita juga tuh
timnas sistem Grendel. Jadi benar-benar kuat. Nah, apalagi pegawai-pegawai yang sudah ada itu memang coba akan strategi seperti itu juga sih. Dengar dari informasi seperti itu. Parkir bus itunya ya. Iya. Karena kita numpuk di back soalnya. Dan back sama dengan bertahan otomatis pasti main bertahan. Iya. Itu kan bos yang kita bilang tadi bisa posisi sebagai gelandang bertahan kan. Iya. Belum lagi nanti Asnawi juga bisa pun di posisi ditukar. Kayak kemarin pertandingan lawan Filipina atau kalau nggak salah, Asnawi jadi gelandang bertahan kan, Bos jadi kanan. Nah mungkin yang belum kurang efektif karena kurang cocok adaptasinya kali ya. Nah itu kita lihat aja. Iya. Posisi-posisi mana yang dipasang nanti Mas Indra ya. Bisa jadi 5 tergantung lawan sih. Iya, tergantung lawan ya. Tergantung lawan nanti kalau lawannya mungkin merasa berat ya. Tapi sih kalau Rumen jangan terlalu banyak defense. Karena kemarin kita kira kalau Filipina kebanyakan defense, akhirnya kita kebobolan. Betul. Ya. Karena kita kebanyakan back. Nanti belum Jackson masuk dan juga Nathan. Ya. Nah kita mau kemana itu pemain semuanya kan. Betul. Semua kan. Itu dia masalahnya. Nah, untuk itunya Yud, untuk sayapnya Yud. Sayap back atau sayap kanan kiri ya? Oh, kanan kiri. Yang pastinya di kiri itu ada sepertinya Patinama ya. Patinama. Karena kemungkinan bisa uang bisa Asnawi ya. Kalau untuk akar kemungkinan besar sih di bangku cadangan karena Patinama lagi ya. ada fire banget. Karena si akar itu kurang bermain juga sih di Tokyo Verde. Iya. Kemungkinan saya juga pasti akan bangku cadangkan kemungkinan kalau menurut kita ya. Mungkin formasi back yang kemarin di Piala Dunia kualifikasi nggak berubah sih sebenarnya. Pasti itu terus. Mungkin kalau untuk sayap kiri kanan ya pakai itu doang sih. Kalau untuk tambahan kemungkinan besar ada siapa ya Mas kira-kira? Tambahan pengganti Asnawi atau West itu kalau nggak salah ada Yakob Sayuri atau Yancil gitu. Bisa Yakob Sayuri ya untuk lokalnya. Tapi nggak tahu kita yang cedera atau udah pulih kita nggak tahu yang mana sih pasti Yancil atau Yuri Saudara masih dipanggil. Masih ya. Di bawah itu ya. Di nama 40 itu ya. 40 itu pasti di bawah ya. Juga menarik kalau Nathan Jo masuk sudah dinaturalisasi itu bisa back kiri juga. Jadi makanya nanti kita numpuk di sayap juga, di kanan juga. Nah, untuk kanan juga kita bisa mandi-mandi Zaki Ashraf juga bisa. Zaki Ashraf. Karena kemarin kan sempat dipanggil kan Zaki Ashraf. Nah, sekarang mungkin bisa kita juga untuk karena 40 siapa aja bisa dibawa kan. Iya betul. Jadi nanti setelah divisi mungkin ada pembentukan lagi 23 atau 25 ya kita ambil sendiri. Maka dari itu kita ya untuk sayap yang kemarin dipanggil ya pastinya pasti dibawa lagi ya. Nggak ada perubahan sebenarnya. Ya. Kemudian kita ke tengah gitu. Tengah kalau menurut Mas gimana tuh? Menurut gua sih Mark ya masih bisa kita ini kan ya. Tapi kan walaupun kemarin dia pemainnya kurang bagus ya. Tetap coach Sergio pasti akan mempercayakan dia. Nah, situ nanti ada Marlo, ada Ricky Kambuaya juga tentunya ya. Ya Kambuaya pasti udah bisa tergantikan. Iya. Dan jangan lupa Wonder Kids. Iya. Itu tuh yang kita tunggu-tunggu. Iya. Karena kemarin berapa pertandingan nggak main tuh. Iya. Marcelino. Kita tunggu tuh dia tuh magic-magicnya dia tuh. Sama satu lagi jangan lupa. Ivar Jenner. Itu. Iya, itu loh yang ditunggu-tunggu aksinya. Aksinya tuh benar-benar kita tunggu. Berapa pertandingan emang nggak main kayak yang benar-benar kurang kurang tenaga lah. Iya. Kalau di dua nggak main kayak kurang tenaga. Betul. Di tengah tuh kayak ada yang kurang ya. Kurang. Kalau dia main paling ya sebenarnya kita bisa menyeimbangkan posisi kan. Ya. Nah, juga ada si Rahmat Irianto juga kan. Rahmat Irianto. Ya. Kalau Rahmat Irianto kayaknya sih dia superstar ya, maksudnya kayak pengganti ya. Witan Sulaiman juga. Witan Sulaiman kan jadi posisi jadi sayap belum serang juga tentunya. Menarik juga nih kalau di sayap yang ngomong masa sayap. Ya. Sayap juga kita ada banyak juga Bang. Oke. Siapa kira-kira kalau misalkan itu si Witan kan bisa di sayap. Bisa kiri bisa kanan. Nah, siapa lagi? Sadil kan? Betul. Sadil, iya. Sadil itu dulu sempat dicemooh kan sama di timnas mainnya egois. Iya. Tapi kemarin menunjukkan bahwa luar biasa di klubnya juga salah ya. Nah, juga sekarang ada. Nah kalau untuk Egi kayaknya sih tetap di bawah ya. Cuma nanti nggak tahu kan. Masuk dalam daftar yang 23 enggak ya? Seperti itu. Kita di sini pasti di bawah. Ya. Dilihat dari performanya juga ya. Terus
kita lihat lagi ada bisa jadi Yakub Saifuddin juga yang bisa Yance. jadi misalnya. Kita juga nggak bisa ini apa menghilangkan nama mereka Iya. kan karena kemarin kita juga aja karena kan dia eh, apa kualitas permainannya juga lumayan bagus kan. Selain ada si apa Egy dan juga ada siapa tadi Fadil Sadil Ramdhani. Ya. jangan lupa juga ada Nafas Turik. Ya, itu yang depan juga. Terus yang kemarin Adam Alis, kira-kira menurut lu dipanggil lagi nggak dia ya? Kalau ada Alis kalau menurut gue sih kalau untuk yang 40 ya Iya, bisa jadi dipanggil iya, iya. karena itu kan hanya fisik itu kan istilahnya mengumpulkan pemain jadi biar nanti Penseleksian lah ya. seleksinya mana yang harus dibawa mana yang enggak kemungkinan di sini tapi Tetap di bawah ya. tapi untuk yang tim inti nanti Tim yang 23. yang di udah setor ke apa Piala Asia jadi kita tidak tahu nanti ada macam kemungkinan kayaknya sih Enggak ya. karena sudah Dilihat dari kemarin pertandingan 2 kali ya. dan juga kita kan Kurang. sudah masuk lagi di Ivan sama Marcelino Iya. kalau memang tidak fit banget nah itu Pasti tidak akan dimainkan ya. pasti nggak Iya, bakal iya. dimainkan dan juga mungkin sama yang terbang juga kurang Nah, ya. apalagi kira-kira kemarin tuh yang kita permainan Oke. kita bagus ya Terus kita beralih ke oh iya satu lagi akan Fikri Fikri masih ya. di bawah Masih di bawah ya, Karena di kan 40 itu ya. karena kan dia U20 punya talenta yang bagus hanya karena kan dia jam terbangnya kurang Iya. jadi kemarin banyak banyak apa namanya apa sih kayak berita-berita yang kurang sedap mengenai Akan Fikri kan gara-gara dia tuh kita kebobolan Iya. ya kan di kalau merah kalau Filipina gitu kan gara-gara itu kita kebobolan makanya dia apakah pantas apakah layak untuk masuk tim seniornya di Sinteyong itu Ya mungkin di 40 ya masuk kali ya. Tapi 40 masuk lah ya. tapi sih Oh, iya. kalau saya gue yakin sih bisa masuk mas Bisa masuk, ya. karena kita nggak ada lagi pemain-pemain yang bisa selain Marcelino ya dia kan hanya mungkin pelapis Marcelino mungkin kalau pelapis ya kan? Iya. Tapi kalau intinya sih paling Ya Marcelino pastinya. Dipercaya sama kalau Ivan kita. striker ini menarik nih mas kalau striker kira-kira siapa nih Kalau menurut gua sih yang untuk inti Ramadan Sananta. Saat ini di Persis Solo dia benar-benar luar biasa ikuti aksinya dan dia kan juga sudah melihatkan ya kehebatannya ya. Pada waktu di SEA Games kemarin kan top skor 5 gol dan juga menurut gue juga unik-unik golnya Ramadan Sananta. juga dia tarung sih kalau Iya, tarung dia bisa apa penempatan posisi juga bagus iya betul sekali. dan coba juga ada Bicarakan pemain muda kita Bicarakan. juga nih. Walaupun dia kurang bermain tapi bisa jadi andalan juga Dan di tim depan karena mengejutkan loh mengejutkan Bicarakan itu. karena lokal-lokal kita sudah mulai kelihatan sih mas Iya. ya kan apa namanya bisa dibilang bisa bisa berbicara banyak Iya. lah terus habis itu siapa lagi kalau untuk nah ini Si ini yuk kira-kira 15 derajat. nah kalau untuk 5 derajat bisa untuk 40 kayaknya Pak bisa dipanggil Mas. Kalau yang Iya, 40 pemain ya. Turki itu Iya. bisa dipanggil karena visi kan bisa dipanggil. Nah untuk 5 derajat nah itu masalahan ini Dedi mas Oh ya. kan setiap apa Sinteyong setiap pertandingan Dedi Iya, selalu ada Dendi ya. Kayak gitu ya. nah ini banyak netizen dan juga penyintas sepak Betul, bola pasti betul. bertanya-tanya kenapa Dedi harus selalu dipasang nah kita juga sebagai Pecinta sepak bola ya. kita juga heran apakah layak Dedi dipasang gitu kan Ya kalau menurut gue sih ya ketika dilihat dari performanya kurang ya meskipun itu lokal atau dari pemain naturalisasi kalau performanya kurang sih apa juga gitu loh. Iya, Dan ajang ini kan istilahnya kan mulai dari ajang kualifikasi Piala Dunia, apalagi nanti Piala Asia itu kan bukan ajang yang main-main gitu, gue. bukan kaleng-kaleng juga Bukan kaleng-kaleng gitu. ini benar-benar memang partai sesungguhnya lah Iya, dan itu juga mempertaruhkan nama Sinteyong. Sinteyong juga Iya, Indonesia juga Indonesia mata dia. dunia Iya, peringkat juga kita bisa mengejar kan Iya. ya kalau pemain yang merasa kurang kurang pantas Iya. ya apain juga kita Apain harus juga. bawa ya kan betul. Kalau ada yang bagus, kenapa nggak langsung Iya. yang bagus sekalian gitu Bagus ya? sekali Gimana bro ya? Seperti itu ya? makanya kita jadi ya, itu sih kita sebagai penyerta timnas sih sebenarnya kita milih-milih juga Iya. kita sebagai itu kan milih cuma kan kebetulan Sinteyong Iya. mungkin ada sedikit
keunggulan di Ada kelebihan ya, betul. tapi ya kita lihat beberapa pertandingan ya seperti itu. Ya, Jadi banyak juga yang komentar-komentar yang negatif tentang ini juga kan. Karena ya kalau aku bilang sih udah dipanggil mas. udah dipanggil ya. 40 karena mungkin Oh ya, yang 40 pun udah dipanggil. mungkin kemungkinan karena banyak pemain lagi mungkin yang udah diseleksi ya di liga atau di mana kemungkinan besar. Iya. Tapi kalau memang di bawah juga ya kita tidak tahu juga. Ya, mungkin ada kelebihan di mata STY kan. Iya. Nah itu nanti ya kita tunggu update terbarunya aja. Tapi kalau untuk yang U23 yang masuk 23 nama atau 25 nama, ya sih nggak masuk ya. Karena ya sekarang buat apa? Iya. Tadi Mas bilang kita mempertaruhkan nama negara. Iya, betul. Peringkat buat apa pemain-pemain yang istilahnya nggak berkualitas, bukan berkualitas ya maksudnya kurang berpengalaman. Ya. Belum bisa mental, belum bisa ke internasional ya buat apa? Nah, yang satu lagi nih, yang kemarin, Itu dia. Yud. yang kemarin Lili Pali. Nah, gimana bu? Gua rasa kayaknya pantas. Iya. Itu emang ditunggu-tunggu sama sepak bola juga sih selain Mas Ayu sama Ivan. Iya betul. Itu pemain itu pas ditunggu sama sepak bola karena beberapa pertandingan nggak pernah dipanggil. Iya. Itu yang kita heran. Padahal dia di Liga 1 gacor loh ya. Gacor. Di Borneo ya. Betul ya. Juga top gol juga. Nah, kenapa ada setiap pertandingan nggak pernah dipanggil? Itu yang kita jadi pertanyaan. Netizen Indonesia pun dari Liga Netizen masih bertanya-tanya. Iya. Kenapa ada pemain bagus tapi disimpan? Iya. Ya kan nggak dikeluarin gitu. Nah, itu kita bingung kenapa. Apakah ada pertimbangan lain? Pos STY ya, yang membuat Lili Pali tidak bisa dipanggil ya. Apa faktor usia juga kita nggak tahu. Iya. Karena usia Lili Pali sudah tidak muda 33 tahun. Ya. Tapi kalau menurut kita mungkin setuju ya bro ya semua pemain-pemain dari timnas semua. Walaupun tiga masih layak kok. Iya. Buktinya kemarin waktu pas tahun 2010 sama 2018 Beto sama si Gonzales itu berapa? Iya. Masih layak kan dia? Udah kepala 3 ya itu ya. Kepala 3 masih layak, masih bagus. Jadi aman. Liga 1 masih walaupun fisik juga mempengaruhi cuma kan dari segi permainan beda. Mungkin diberi kesempatan kali ya itu ya. Kayak gitu ya. Tapi sih kesempatan yang 40 yang ikut dulu lah ya 40 dulu ya supaya melihat aksinya. Kita dipanggil sih Mas. U2O yang pasti dipanggil kali karena mungkin satu bisa jadi desakan dari kita sepak bola ya. Bola yang kedua mungkin kan kemarin PSSI sempat ini kan evaluasi ya. Iya. Mungkin dari evaluasi itu mungkin ada sedikit perubahan. Ya pemain mana yang wajib dimasukkan, namanya yang wajib tidak dimasukkan gitu. Nah itu mungkin dari evaluasi dan juga tekanan dari sepak bola mungkin karena sepak bola kan tahu sendiri Indonesia sepak bola seperti apa Mas? Iya. Banyak yang mengakui kok. Iya. Itu sepak bolanya luar biasa. Betul. Dukungannya luar biasa. Supporternya luar biasa. Nah, makanya di situ ya Lili Pali oke. Lili Pali ya. Oke. Ada lagi kita mungkin untuk di depan kita ada Ramadan Sananta, Picaraka, Lili Pali, Rafael Surit ya. Itu satu lagi mungkin yang Dimas Derajat. Dari 5 itu mungkin bisa 3 atau 4 ya bisa yang 4 untuk tapi sih kalau mau bilang kalau untuk pemain depan Surit Sananta Lili Pali oke tuh masih bisa masuk lolos ke yang 3 nama. Kalau nanti untuk kayak apa si Dimas Derajat atau Hoki kita nggak tahu ya. Iya. Kita tidak dari STY karena kan kita sudah banyak menambah pemain tuh satu udah satu nambah. Iya. Nanti kalau di masuk nambah juga otomatis masih berkurang. Nah, itu makanya kalau bicara ke sama Dimas kemungkinan besar kita nggak tahu nanti. Tapi kalau tidak oke lah. Sananta, Klik, sama Pali oke. Kalau emang di bawah nanti oke pasti masuk di list dari nanti yang dibawa ke Piala Asia. Tadi lo mau kita pasti. Ya. Nah, ini kita nih depan oke nih Mas yang sudah pasti aja nih kita kulik nih yang pasti di bawah lah. Iya. Itu. Oke depan kita pasti nih kalau menurut saya menurut Mas gimana tuh? Iya. Kalau menurut gue sih pastinya yang untuk depan yang masuk ke 40 ya. Yang masuk 40 ya yang tadi gue sebutkan tadi kayak Lili Pali, terus Surit, Ramadan Sananta, Hoki Caraka dan juga Derajat ya. Ada 5 ya. Mungkin dari 5 itu bisa nanti berkurang nih ke 23. Mungkin
bisa nanti ya di Palis, turis pastinya. Samantha ini sudah pasti nih seperti itu. Tapi apakah nanti Sinteyong itu apakah dia mengorbankan sebagai pemain depan atau tengah untuk diperkuat lebih banyak di pemain belakang nggak kira-kira? Karena kan kita untuk pemain belakang, Ya, pemain belakang itu hanya beberapa orang saja, beberapa pemain aja yang dibuang nanti. Nah, jadi dia mengorbankan pemain tengah untuk pemain depan nih. Kayak gimana tuh kalau nanti kejadian seperti itu? kalau menurut gue sih tergantung lawan ya. Kemarin sih memang kesalahan pada waktu lawan Irak ya. Mungkin menit-menit awal kita kaget, betul kan? Itu kaget dan juga begitu gol begitu cepat, dua begitu cepat juga. Dan juga dari belakangnya pun juga kurang kompak, terus juga tengahnya juga yang kehilangan masa itu dari Farjaner kayak gitu. Nah, kemungkinan yuk di tanggal 15 Januari ini ya lawan Irak ya. Mudah-mudahan sih coach Sintayong sudah ada strategi nih, sudah mengetahui yang gitu ya, mengetahui dari kelemahan-kelemahan dari tim Irak ya. Karena kita kan sudah ketemu kemarin, kita kalah 5-1 kan. Kita ketemu lagi, ya. Pemainnya pasti sama, mungkin beda. Itu kita lawan Vietnam pula. Yang satu beda apa ya? Penontonnya, nah netral ya bro. Iya. Main kita di Irak. Bukan di Irak ya. Kita netral. Ya. Nah, kalau menurut kalau dari semua ini begitu timnas, gimana nih kalau untuk susunan pemain dari yang dibawa divisi, apakah pemain yang kalian idam-idamkan atau pemain kalian yang prediksi kalian ya. yang dibawa atau tidak, gimana? Kalau menurut kita sih seperti itu ya. Kalau kalian semua silahkan di komennya ya. Mungkin menurut gua ini nih harus bawa ya silahkan aja. Silahkan aja, kita demokrasi bebas ya. Kita kan ada sekedar diskusi aja, kita pengen tahu kita seperti ini. Mainnya kalau ini kan belum fix ya, belum fix untuk apa pemain yang 40 itu. Yang 40 belum fix, dan juga yang untuk di bawah juga kita belum fix. Rencananya besok katanya ya. Besok katanya. 40 itu tanggal 10 itu ya. Itu dikerucutkan jadi 23 atau 25, nanti langsung diserahkan ke Piala Asia kan 40 maksimal. Iya. Nah, kemungkinan besar mungkin ya sama kan tidak mau main kalau besok dikumpulin kan. Iya. Ya pasti jadi sama main. Nah, tapi yang untuk 10 Desember itu 40 ya. Nah, sedangkan gitu. Ya. Kalau nggak salah terus 8 Januari itu harus kita yang sudah menyetorkan nama ke 23 itu. Berarti ya kita harus masih ada waktu lah ya untuk proses itu ya. Proses itu. Ya. Sambil Atanco itu sama si Ratna. Ya Ratna. Ya, kemungkinan besar dia berkoordinasi bisa. Romangu juga rencana Januari ya. Dia Januari baru bisa. Kayaknya nggak keburu deh. Kan kalau kata dua itu aja tuh. Kata ketua PSSI kan untuk PSSI dari kalau untuk dimainkan semua kemungkinan besar Maret main semua. Iya. Semua naturalisasi yang sudah diproses itu bakal main semua untuk Maret ya. Tapi kalau Januari ya kemungkinan besar yang baru main baru dan doang. Sabnar. Sudah lagi kemungkinan besar belum main. Jahit sama itu. Tapi kita bangga juga sih nanti kalau dimainin Maret tuh kalau Vietnam nanti. Iya. Kita mungkin bisa yakin lah kita bisa dua kali menang. Mudah-mudahan. Makanya ini kita harus waspada sebenarnya. Belum tinggal berapa bulan lagi, 1 bulan lagi kan? Iya. Tinggal 1 bulan lagi. Kurang lebih sekitar 41 hari lagi. Dan juga untuk proses latihan dan juga segala macam mepet. Dan juga harus punya adaptasi segala macam. Nah, yang kadang-kadang kan nanti Sintayong itu kalau ke Qatar itu 2 minggu sebelum pertandingan udah ke sana, dia mau baca situasi adaptasi cuaca lapangan. Mungkin harus seperti itu. Untuk adaptasi pemain juga ya, antara pemain biar ini gitu loh. Jadi kalau belajar kemarin kan cuma berapa waktu doang, 2 atau 3 hari itu kan kurang karena kelelahan ya. Mudah-mudahan faktor kelelahan tidak ada lagi ya. Tidak ada lagi menggeluti di timnas. Karena menjadi faktor alasan utama tuh kelelahan. Juga kalau di Filipina rumput ya. Kalau di Qatar sih kemungkinan besar cuaca dan apa ya? Kalau rumput bagus lah ya. Kan, oh iya. Yang ini berhasil kan. Dua kemarin. Makanya kalau untuk paling cuaca aja sih. Cuacanya agak sedikit panas atau mungkin ya gitu. Makanya ya hampir sama kayak di Indonesia ya. Kita makanya harus adaptasi. Makanya kita udah pasti dulu ya. Mudah-mudahan aja sih
usah lah. Iya. Intinya sih gitu ya. Iya. Pemainnya nggak perlu yang Jadi tim-tim yang memang kontribusinya kurang. ada dan luar biasa itu yang dibawa lah. Yang kira-kira kurang berkualitas bukannya kita meremehkan Iya, ya, maksudnya mengecilkan. ini kan kita kan event besar, bukan event yang main-main, bukan sekedar piala aja nih ya. Kalau bisa yang kurang kualitas apa ya, jangan dibawa dulu deh, karena Dan juga jangan ada pemain titipan gitu ya, katanya gitu ya. Isu-isu ada, isu-isu ada yang pemain titipan ya. kalau bisa tolong nggak jangan gitu. Itu kan mencederai timnas Indonesia Iya. juga kan. Titip doa aja supaya berhasil. Kita jangan ada pemain yang doa aja Titip doa aja agar kita tuh bisa. berhasil. Tapi juga menarik, terakhirnya masih menarik kalau Iya. kita bisa ngalahin tiga Oke. negara, kita bisa naik sekitar 20 sampai 30 peringkat. Nah, makanya ini kan jadi target dari Erick Thohir kemungkinan besar bisa kita capai karena kan target 100 ya. jangka pendek gitu ya. Iya. Jangka panjangnya, jangka pendeknya itu kita bisa lolos Piala Dunia, itu jangka panjangnya kita bisa nyampe 100. Iya, Makanya ya kita harus tetap semangat aja sih buat Iya. buat kita dukung Indonesia ya. Sekali lagi intinya kalau yang tidak berkualitas ngapain gitu. Iya, betul. Iya. Makanya buat semua nih kira-kira setuju nggak kalau misalkan pemain yang agak kurang-kurang Iya. apa ya buat kualitas lebih baik dimasukkan atau tidak gitu. Itu kan kembali lagi ke saya dan juga teman-teman semua nih. Ya kan? Betul. Mungkin ada yang Mungkin suka, ada pendapat yang lain bro, ada pendapat, ada pemain yang coba akan menurut lo pantas layak, silakan. pemain baru mungkin yang belum kita tahu kan, silakan komentar apa kita ada juga sharingnya. Ya kan ada kemajuan timnas kita juga kan ya. Juga dan kita juga sebagai pecinta sepak bola harus satu lah. Iya. Berarti juga harus satu suara lah. Betul. Ya kita tuh bisa bangkit dan juga jangan ada apa ya bisa dibilang jangan ada saling apa ya saling menjatuhkan juga. Ya, saling cerca, menghina, begitu ya. Gitu. Dan mungkin itu dari kita, ya gitu ya. Jadi kita membahas tentang Tentang 40 pemain yang akan dibawa sama coach Sintayong untuk Turki, untuk TC. oh, jangan lupa nanti ada pertandingan persahabatan kita sebelum Piala Asia. Oh iya, Mas. Libya. Oh, Libya ya. Iya. Tanggal nggak tahu loh, kurang tahu kita belum tahu. Libya itu kalau nggak salah di 23 Desember. Iya. Oke. Dan tadi kan lawan Iran juga Yud. Jadi akhirnya. Jadi lawan Iran itu baru jadi. Iya. Lawan Iran. Nah, itu kita pertandingan. Keren tuh. Biasa juga tuh. Jadi sebelum kita ke Piala Asia kita harus menantang dua negara nih ya. Dari Afrika satu dan juga dari Asia tim kuat Iran. Iya. Nah, makanya itu mungkin visi itu dipergunakan yaitu nanti memilih pemain yang benar-benar emang berkualitas. Ya. Itu bro. Mungkin sampai di sini aja. Jangan lupa mohon subscribe dan komen tuh ya. Di subscribe, like, dan komen channel ini biar tetap dan juga kalian semua tuh bisa timnas biar bisa terus menyimak video-video kita berikutnya ya. Iya. Tentang timnas Indonesia update terbaru dan juga hasil dan juga prediksi teman-temannya. Oke, Iya. itu aja. Oke, terima kasih. Gue Adi di sini. Jadi, ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sepak bola Indonesia.